Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi di Indonesia ya. Di Jepang selamat siang. Kali ini akan ada seminar bersama Pak Ahmad Rusaini, CEO dari Yuk Kerja ke Jepang, dan ada pula Yuka Kuwahara dari Jepang. Ada Ibu Heni Setiawati dari MMH Indonesia. Sebelum kita mulai, ada baiknya untuk para peserta bisa di-unmute dulu semuanya. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke Pak Ahmad. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sorry Pak, di-unmute Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir di Zoom meeting kita di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan membahas satu yang cukup penting bagi industri per LPK-an dan bagi industri perjepangan, yaitu tentang bagaimana caranya pindah dari TITP ke visa Tokutegino, khusus bagi teman-teman yang memang saat ini berada di Jepang. Nah, sengaja kami mengundang teman-teman semuanya. Di sini banyak yang masih berada di Jepang, kemudian ingin pindah ke visa TITP, pindah ke visa Tokutegino. Kemudian juga ada teman-teman yang dari LPK, kemudian banyak siswanya yang saat ini juga masih berada di Jepang. Nah, bagaimana ini caranya untuk pindah ke visa Tokutegino? Nah, dalam kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kami di Yuk Kerja ke Jepang dan Bu Yuka Kuwahara menginisiasi pertemuan ini, webinar ini, supaya kami juga bisa mengajak teman-teman LPK sekalian, terutama LPK yang hadir di kesempatan pagi hari ini adalah LPK yang terafiliasi dengan Yuk Kerja ke Jepang dan program Omotenashi. Supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama membesarkan program program kita, bukan cuma program yang ada di Indonesia, tapi juga yang saat ini berada di Jepang. Jadi, teman-teman saat ini yang bergabung di program Omotenashi bisa berjualan untuk di Indonesia dan juga bisa merekrut peserta yang saat ini berada di Jepang. Nah, kemudian untuk teman-teman yang saat ini masih berada di Jepang yang akan berakhir masa kontraknya dalam tahun ini, juga kami undang untuk menyaksikan secara langsung dan mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya, ya, dari Bu Yuka Kawahara. Beliau dari Toro Shiakikan yang akan membantu teman-teman semuanya untuk pindah dari TITP ke visa Tokutegino. Nah, prosedur pendaftarannya seperti apa? Nah, nanti Bu Yuka akan menjelaskan tentang prosedur pendaftarannya dari TITP dan pindah ke visa Tokutegino. Kemudian, untuk teman-teman LPK yang terafiliasi dengan program Omotenashi dan Yuk Kerja Jepang, kami akan berikan brief program ini setelah pertemuan kita dengan Bu Yuka di pagi hari ini. Kenapa demikian? Karena kami ingin bahwa teman-teman semuanya mendapatkan informasi yang utuh terlebih dahulu sebelum menjalankan program ini. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you very much for your coming, Mrs. Yuka Kuwahara. Kemudian terima kasih juga kepada Mbak Heni Setiawati dari MMH Indonesia. Dan acara di pagi hari ini akan disampaikan dengan bahasa Jepang dan akan ditranslate oleh Mbak Elvi Lunari Sensei, tim ahli Yuk Kerja ke Jepang yang sangat cetar membahana. Nah, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyimak pertemuan ini dengan baik dan nanti kita bisa berinteraktif, bertanya secara langsung dengan Bu Yuka Kawahara.
supaya informasi ini menjadi informasi yang utuh. Terus terang untuk teman-teman LPK, hanya yang kami undang saja yang bisa mengikuti pertemuan ini, supaya apa? Supaya kami menjaga privilege semua teman-teman semuanya yang bergabung di program Omotenasi dan Yuk Kerja ke Jepang. Terima kasih Mas Heri atas waktu yang diberikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih para pembicara, Mbak Heni, Bu Yuka, kemudian Mbak Elvi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu mungkin ada sedikit pengantar pembuka dari Pak Ahmad. Yuka-san, maybe you can start now. Okay. Okay. はい。じゃあ皆さん、こんにちは。おはようございます。日本はもう12時なので、こんにちはですね。はい。私、桑原由香と申します。よろしくお願いいたします。 Kenalkan, beliau adalah Kuwahara Yuka Sensei. はい。今日は今日本で、特定技能ビザというものが、急に注目を浴びています。 Ya, sekarang ini tiba-tiba di Jepang itu banyak sekali yang ingin mengapply visa Tokutei Gino. はい。この、特定技能ビザなんですけれども、2年前にできた新しいビザです。 Ya, Tokutei Gino visa ini sebenarnya visa baru ya, yang dimulai sejak 2 tahun yang lalu. はい。この特定技能ビザですけれども、日本で、日本の政府が作った新しいビザですが、特にこのビザを作った政治家の人をご存知ですか？ Sebenarnya ini kan memang visa sistem baru yang dibuat oleh pemerintah Jepang ya. Tapi apakah teman-teman di sini mengetahui siapa di balik perancang visa Tokutei ini? Politician siapa yang ada di balik rencana ini? Ada yang tahu? Dari わかんないですかね。 nggak はい。 tahu ya. はい。この特定技能ビザを作った、政府の人というのは、今の日本の首相、菅さんです。 Oh, 菅首相です。 oh sekarang beliau ini udah jadi Shusho ya, Perdana Menteri di Jepang. はい。今は首相ですが、首相になる前、菅さんが日本には外国人の、ワーカーの力が絶対に必要になると思って、このビザを作ったのが菅首相です。 Jadi sekarang beliau kan jadi Perdana Menteri, cuman hanya saja sebelum menjadi Perdana Menteri beliau ini sangat concern kepada pekerja-pekerja yang bekerja di Jepang. Karena itu beliau merancang ini ketika sudah menjadi Perdana Menteri. はい。ですから、菅首相が、2年前ですかね、首相になったとき、一番最初に外交、海外の首相と打ち合わせをしたときに選んだ国がインドネシアです。 Oh, jadi begitu beliau tuh namanya Suga ya, Perdana Menteri Suga. Jadi ketika Perdana Menteri Suga ini naik ke posisinya, beliau mengadakan pertemuan dengan tenaga-tenaga kerja, terutama yang terkait dengan Kaigo, dan yang pertama kali dikunjungi oleh beliau itu adalah Indonesia. はい。それぐらい、インドネシアの人材に注目を日本はしています。 Dan karena itulah sekarang ini Jepang itu fokus ya lebih mementingkan tenaga-tenaga kerja yang dari Indonesia. はい。今から少しスライドを見ていただきます。 Akan beliau perlihatkan slide. はい。
はい、これが新しいビザ、2年前にできた、特定技能ビザ、Specified Skilled Worker です。Iya, inilah visa yang terbentuk 2 tahun lalu ya, SSW visa. はい、これからちょっと数字をいろいろとお見せします。Akan diperlihatkan oleh beliau angka-angka ya yang terkait dengan ini. はい。これが2年前に、この SSW ビザができてから、去年の12月までどれぐらい、伸びているかを表した表です。Ini adalah grafik ya yang menunjukkan peningkatan permohonan visa sejak dibentuk Desember 2 tahun lalu ya. Terlihat Hai. grafiknya seperti ini. そうです。で、本当はもう5年間で34万人を目標に作ったビザですが、今回コロナが起こってしまったので、Hai. 思っているほど大きな伸びではありません。Jadi sebenarnya dalam waktu 5 tahun ditargetkan adalah 340.000 tenaga kerja, tapi karena efek pandemi corona, jadi dia nggak begitu meningkat. はい。ですが、今2年で、今1万5,000人ほどこの特定技能ビザで働いていて、右側の図が業種ごと、はい、もっと本当は業種はありますが、今ここに1、2、3、4、6業種、はい、これは日本で人気のある6個の業種を表しています。Iya, dapat dilihat di sini perkembangan dalam 2 tahun aja sudah seperti ini ya. Dan di tabel yang sebelah kiri itu adalah bidang-bidang pekerjaan yang diminati di Jepang. Sebenarnya ada 6 bidang ya, tapi di sini adalah yang paling diminati. 6. 6業種ですね。そうですね、本当は14業種ありますが、はい、今ここには人気のある6業種だけにしています。はい。Harusnya ada 14 bidang sebenarnya yang disediakan, yang dibutuhkan oleh Jepang itu, tetapi yang populer, yang sangat diminati di sini ada 6. はい。で、見ていただくように、農業、とても人気があって、yang paling tinggi terlihat Nogyo ya, agriculture. で、特定技能ビザが始まった年から、去年の12月までで8倍に伸びています。Ya, 8 倍ya, 8 kali lipat ya peningkatannya sejak dibuka di Desember 2019. Sekarang sudah sekian peningkatannya, 8 kali lipat. はい。あと、食品製造、食品加工と外食もとても人気があって10倍に増えています。Iya, kemudian juga Shokuhin Kako ya sama Gaisoku, Gaiso desu ne. Itu peningkatannya bisa sampai 10 kali lipat. Ini juga termasuk yang ningki, yang populer ya, yang diminati. はい、この中で見てわかるように介護50倍に増えています。それだけ介護には注目が集まっています。Iya, dan terlihat di sini ternyata Kaigo ya peningkatannya 50 kali lipat. Dan ini semuanya mampet di sini, tersumbat di sini. Sini penuh sekali permintaannya. はい。で、こちらの表なんですけれども、これは国別でさらに特定技能実習、あと留学生の人口比率です。Dan di tabel ini adalah pekerja-pekerja dari terlihat dari dibagi menurut negaranya ya pekerjaannya. Ada yang dia karena orang-orang asing yang datang di Jepang itu ada yang untuk belajar, ada yang untuk Ginojishu, ada yang untuk SSW. はい。
の見てわかるように、やはりベトナムがとても人数が多くって、特定技能実習だけでなくて、特定技能も半分以上のシェアをベトナムが占めています。Iya, nah seperti terlihat di sini tenaga kerja dari Vietnam itu banyak sekali ya, bukan hanya di Jisoo tapi bukan saja di ITP ya, tapi juga di SSW-nya terlihat di sini lebih dari 50% dia memiliki share-nya. Hai. はい、次が中国なんですけれども、中国も技能実習特定技能なんですが、一番多いのは中国は、留学生が多いので、外国人比率でいくとベトナム、チャイナで3位に入ってくるのがインドネシアです。Oh iya ya. Kemudian terlihat di sini Cina sebenarnya yang masuk ke Jepang itu banyak yang dia sebagai pelajar ya, sebagai pelajar. Namun yang masuk sebagai pekerja di Jisoo juga di Tokute itu cukup banyak dan ranking setelah itu adalah menyusul Indonesia. はい、次の表なんですけれども、また同じ国別なんですが、技能実習生、一番今日本に入ってきている、外国人のほとんどが技能実習生です。技能実習生と留学生で比べた図なんですけれども、これを見てわかるように中国が激減しています。Ya, kalau ini adalah sama ya, dibagi menurut negara, tetapi ini kita bandingkan yang masuk ke Jepang sebagai Jisoo, C, dan pelajar. Di sini dapat dilihat bahwa ternyata di China itu merosot jauh. Gitu ya. 今まで中国人が特に留学生多かったです。で、技能実習生もすごく多かったです。ただ、中国は特定技能に興味があまりありません。ですので、Tadi seperti kita lihat kan Cina banyak juga ya minatnya untuk di Jisoo juga sebagai pelajar, tetapi ternyata untuk pekerjaan ini dia merosot minatnya, boleh dibilang hampir enggak ada. ここで中国人がいなくなってしまった場所というか、中国人がいなくなってしまった、お仕事の空きのところ、あとベトナム人が、働いてたけれども、ちょっとこれからベトナムではないなと思っている企業さんに対して一番注目を浴びているのが今第3番目のインドネシアです。Iya, jadi karena adanya kekosongan karena mundurnya minat dari Cina ya, dengan kondisi seperti ini dan juga Vietnam itu sebenarnya sih masih ada ya yang berminat ya. Cuman dari perusahaan-perusahaan di Jepang berpikir kayaknya lebih baik jangan Vietnam deh gitu. Nah, karena ada kondisi seperti itu, otomatis kekosongan itu langsung diisi di ranking berikutnya, yaitu Indonesia. はい、後で、なぜそこまでインドネシアが人気があるのかは後でご説明しますので、先に数字のことをもう少しお話しします。Nanti akan beliau jelaskan dengan detail kenapa sih Indonesia bisa sampai sebegitu populernya atau diminatinya. Tapi sekarang akan beliau jelaskan dulu angka-angka yang ada di sini. はい。で、これが、今度14業種ある特定技能の分野、仕事の分野に対して、どういう割合で特定技能ビザに切り替わっているかを表した表です。Ini adalah tabel yang menunjukkan pembagian pekerjaan, pembagian jumlah pekerja ya di 14 bidang yang ada di Jepang. はい。これは、一番上に介護、ケアギバーがありますが、ケアギバーは、技能実習、まだ2年前にできたばっかりですので、
修了生がまだいないので、切り替えが0ですが、ほとんどの業種は技能実習からの切り替えがほとんどです。Ya, jadi yang untuk caregiver ini karena visa Tokutegino juga baru jadi 2 tahun lalu, jadi yang masuk via visa itu tuh baru boleh dibilang zero, masih belum ada gitu. はい。で、介護に関しては、技能実習はないんですが、EPA、はい。EPA の協力国からの、技能介護の勉強しに来ている外国の方がいるので、EPA を終わった人が特定技能ビザを取る介護の人は多いです。Iya, jadi kebanyakan selama ini ya, jadi dia nggak hadir via TITP, tapi di negara-negara asing itu, di negara yang akan mengirimkan untuk Kaigo itu ada pelajaran, yaitu ada kelas IPA, ada seleksi via IPA. Jadi mereka masuknya ke Jepang itu melalui seleksi IPA ini. Hai. はい。で、これが今、技能実習、ごめんなさい、特定技能は特定技能テストを受けないと特定技能ビザを取れません。で、この表は特定技能ビザを取るための特定技能テストを受けたすべての数になります。Jadi tabel ini menunjukkan jumlah ya mereka yang sudah mengambil tes untuk Tokutegino. Jadi visa Tokutegino itu tidak bisa kita dapatkan jika tidak lulus tes Tokutegino. Dan ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah atau presentasi mereka yang berhasil lolos tes Tokutegino. Hai, dozo. はい。この数字を見てもらって分かるように、やはり介護と、食品加工と外食、レストランがとても人気があって、これがすべて、国内、国外で、テストを受けたすべての人数です。国内、国外ですか？国内、日本国内と、あと海外。Kaigaですね。はい。Jadi terlihat di sini dari jumlah di sini ternyata minat untuk caregiver ya, untuk kaigo dan untuk sokuhin kako, juga untuk gaisoku ya, restoran di sini itu jumlahnya sangat besar dan ini tes yang dilakukan di Jepang. Ya. はい。まだ、最初に表したように、働いている人、介護で働いている人は900人しかいませんが、テストを受かっている人は全世界に1万人います。Oh ya, terlihat di tabel sebelumnya kan yang berhasil bekerja di Kaigo itu cuma 939 tadi ya. Tapi sebenarnya yang sudah lulus tesnya itu ada 10.363. はい。ですから、日本にいる日本の企業だったり、介護の施設、あと登録支援機関の人たちは、このテストを受かった人たち、一体どこにいるのか、多分皆さんが一番情報を持っていると思います。そういう人たちを見つけて紹介してもらいたいです。Jadi sekarang perusahaan-perusahaan Jepang itu bertanya-tanya, ini mereka sudah lulus, tapi kok nggak nyangkut ke Kaigo, ini di mana sekarang mereka adanya? Nah, ini seperti yang paling tahu tentang hal ini pastinya adalah bapak-bapak sekalian. Jadi tolong temukan mereka dan perkenalkan mereka kepada kami, ya karena kami sangat membutuhkan mereka itu. Hai, dozo. はい。はい。これが、今、日本で行われていることなんですけれども、今までは特定技能生、インドネシアであればインドネシアにいる人たちで技能テストを取ってる人、日本語の要件が満たしている人を探してもらって、Zoom、オンラインで面接をして、ジョブオファーをしていましたが、今はコロナでなかなか人が
入ってこれません。とても今、それが日本の問題になってます。なかなかお仕事決めて、面接で内定しても、飛行機が飛ばないので入ってこない。Ya, apa namanya, slide yang gambar ini menunjukkan ini sekarang proses atau kondisi yang terjadi di kita ya, di kita. Mungkin negara kita juga seperti ini, yaitu proses adanya misalnya orang-orang GSU ya, atau apa namanya, mahasiswa-mahasiswa yang bekerja di Jepang, kemudian melalui suatu lembaga begitu mereka dikirim untuk mengikuti interview. Lalu kemudian dengan bantuan TSK mereka mendapatkan untuk Tokutegi no itu. Tesnya kan dilakukan online gitu, wawancaranya juga online. Cuman karena bantuan corona ini pun walaupun sudah berhasil dia interviewnya juga nggak bisa sampai ke Jepang karena misalnya nggak ada penerbangan, belum ada penerbangan yang bisa terbang ke Jepang. Hai, dozo. で今、皆さんに本当にお願いしたいことが、日本にいる技能実習生、もうすぐ技能実習2号が終わるっていうような技能実習生だったり、留学生で、インドネシアに帰らず、そのまま仕事がしたい人を探して、なんとか探してもらいたいです。国内にいる人の場合は、早い手続きでお仕事が見つかります。そうですね。はい。Jadi sekarang yang sangat-sangat beliau harapkan adalah teman-teman bapak-bapak sekalian di sini ini bagaimana caranya untuk menemukan mereka-mereka itu yang sudah ada di Jepang. Karena dengan kendala untuk mengirimkan yang di luar Jepang itu untuk masuk ke Jepang terkendala, yang sekian banyak yang ada di Jepang itu mereka ada di mana, tolong temukan. Jadi kalau sudah ada di Jepang kan proses lebih mudah, lebih cepat gitu. Nah, itu bantu kami untuk mendapatkan mereka semua. Mereka yang mungkin sudah selesai prosesnya, sedang menunggu di Jepang atau mungkin ingin pindah ke bagian ini. Nah, itu tolong disampaikan ke mereka infonya dan diinformasikan juga kepada kami. Hai, dozo. はい。これが簡単な流れです。今、日本にいる、特定技能生だったり、留学生、このまま日本で働きたいです。技能実習が終わっても日本で働きたい。留学生、日本語学校、大学が終わっても日本で働きたい人が、皆さん情報あると思いますので、こちらの方に、ね、YK2J さんの方に、ご紹介ください。そうすれば、仕事、日本サイドでの仕事を見つけて、面接の設定を行って、お仕事を決めることができます。で、ここでお仕事が決まったら、私のような日本にいる登録支援機関が、支給手続きを行います。特定技能への切り替えの手続きを行います。そうすると、特定技能ビザの、ワーカーとして、そのままお仕事することが可能です。そうですね. Jadi ini adalah flow chart ya, jadi alur yang sederhana dari proses yang beliau harapkan ya. Jadi Jisuse yang udah ada di Jepang atau mahasiswa-mahasiswa yang sudah ada di Jepang. Nah, ini tentu bapak-bapak sekalian kan tahu informasinya di mana mereka, siapa-siapa mereka. Nah, ini diinfokan ke Yuk Kerja ke Jepang. Kemudian dari Yuk Kerja ke Jepang nanti akan disalurkan untuk mengikuti interview. Lalu kemudian jika sudah lolos, jika sudah melalui tahap interview, nanti Torokushi Kikang itu adalah yang akan membantu mereka-mereka calon pekerja itu untuk mendapatkan SSW. Demikian. Hai. この手続きがだいたい今、2ヶ月ぐらいでおります。Proses ini rata-rata sih sekarang memakan waktu 2 bulan ya, dari
untuk mendapatkan visa Tokutei-nya itu. はい。以上がスライドになります。 Demikian slide-nya. はい。で、先ほど、なぜこんなにインドネシア、今、日本で人気があるのか、私もいろんなお客さん、私のお客様に、アンケートを取りました。 Kemudian tadi kan beliau menjanjikan untuk menceritakan kenapa ya Indonesia kok begitu diminati, dan beliau sudah melakukan angket ya mengenai hal itu. Hai, dozo. 一度インドネシア人と一緒に仕事をしたことがある、介護施設だったりとか会社の人は、次もインドネシア人がいいと言います。 Jadi apa namanya, dari orang-orang yang sudah pernah ya bekerja dengan orang-orang Indonesia di sana, mereka tuh kebanyakan berpikir lebih baik orang Indonesia aja deh, seperti itu. Hai. で、皆さんが言っているインドネシア人がいいと言っているポイントは、まず人柄がいい。あと、本当に真面目に働く。Hai. Najimeni, hai. Jadi kenapa misalnya Indonesia, orang Indonesia aja gitu. Jadi pertama adalah sosoknya atau posturnya ya. Posturnya itu cocok dengan mereka. Yang kedua rajin gitu. Hai. あとですね、特に私のお客様は介護が多いんですけれども、介護の場合、とても日本語力、おじいちゃんおばあちゃんとお話をしなければいけませんから、介護は日本語能力が問われます。問われます？日本語能力が大切です。大切ですね。大切、はい。Ya, memang yang dibutuhkan di sini kan kebetulan di Kaigo ya, dan di Kaigo ini customer atau klien dari beliau kan adalah ya pasti sudah manula gitu. Dimana di sini untuk berkomunikasi dengan mereka dibutuhkan kemampuan Nihongo, kemampuan bahasa Jepang. Hai. はい。で、介護の方たちがとにかく日本語を喋れる外国の人がいいって言ったときに、人気があるのが、必ず言われるのが、ミャンマーとインドネシアの人がいいですと言われるんですね。はい。Jadi ketika ditanyakan, saya maunya yang melayani saya itu adalah orang-orang yang bisa bahasa Jepang gitu. Nah, terus yang bisa bahasa Jepangnya siapa yang enak gitu. Nah, rata-rata mereka tuh ngomong Myanmar, orang Myanmar dan orang Indonesia. Hai, dozo. なぜかというと、多分ミャンマーは、発音上いろんな音があるんですね。ね、発音、言葉の言語のところでいろんな音を出す言語なので、多分耳がものすごくミャンマーの人はいいんです。なので、日本語もすごく聞き取れるし、発音が耳がいいので、とてもいいっていうのがミャンマー人のいいところ。で、はい。Oke, dan poin positif dari Myanmar itu kan dia suaranya banyak ya, maksudnya apa namanya, pronunciation-nya itu kan bervariasi banyak, mungkin kayak kita juga gitu ya. Jadi pronunciation-nya dan karena pronunciation-nya banyak dan suara yang dikeluarkan juga banyak, jadi telinga mereka itu tajam. Telinga mereka tajam menangkap pronunciation dari bahasa asing, sehingga juga mengucapkannya juga lebih bisa mendekati dengan bahasa aslinya. Hai, dozo. はい。で、インドネシアの場合は、皆さんよく言うのが、ベトナムの人よりも、すごくインドネシア人の日本語が聞き取りやすいと言うんですね。で、その理由は多分、インドネシアの、スペル、英語で書いているスペルが日本のローマ字に私は似てると思っています。ですので、そこの部分で発音がとてもクリア
に発音されるので、インドネシア人の日本語は日本人にとって、他のアジアの国よりも聞き取りやすいというのがあります。Oke. Sedangkan Indonesia ya, dibandingkan Vietnam memang sih oke, dia juga Vietnam juga diminatin ya. Tetapi kalau di Indonesia dia itu spell romajinya itu romaji itu maksudnya spell kita ya, itu mirip dengan romaji asing, bahasa asingnya orang Jepang gitu. Jadi bahasa kita itu bagi orang Jepang itu mudah didengar, mudah dipahami, Kikitori yasui desu, dibanding negara-negara lain. Demikian juga dengan Vietnam. はい。ですから、インドネシア人が人気があるのは、そういったところもありますし、で、ミャンマーもいいと言いましたが、今、ミャンマーは国内の問題で、今後、日本の人たちはすごく不安、人が入ってこないんじゃないかという不安を抱えているので、ミャンマーに代わる国を大至急探さないとと思っているところがある。ところから、特にまたここに来てインドネシアの人気が上がっている。あともう一つは介護のことに関しては、さっき見せた表の中で EPA があったと思うんですけれども、インドネシアの人は EPA で介護で日本に来ている人が多いです。で、そういう方たちに引き続き日本で働いてもらいたいというところがあって、人気があるんだと思います。Oh ya, jadi sekarang kan jadi ada dua yang favorit di Jepang itu ya, yaitu Myanmar dan Indonesia. Nah, tapi seperti bapak-bapak sekalian, sekarang sedang ada masalah antara negara dengan negara Myanmar. Jadi entah mereka itu nggak bisa masuk atau bagaimana, sehingga akhirnya jadi berkurang jumlah mereka. Karena berkurangnya keberadaan orang-orang Myanmar ini, harus dicari siapa yang akan mengisi kekurangan itu. Pasti larinya ke Indonesia juga kan. Jadi karena Indonesia ada di ranking berikutnya, akhirnya rankingnya Indonesia jadi naik. Nah, selain itu, sisi positif lainnya adalah di Indonesia itu ada program IPA. Nah, dengan adanya program ini tuh semakin menaikkan minat perusahaan di Jepang untuk merekrut tenaga-tenaga yang sudah lulusan dari IPA ini. Hai. 私、介護の業界のお客様が多いので、介護の話が多くなりましたが、介護以外、さっきの表にもあるように、農業、食品加工、本当だったら外食、ホテルも人気があるんですが、コロナで今、ホテルと外食は激減しています。で、それでもやはり農業と食品加工はとても人気があります。Oke,食品加工ですね。Beliau kan memang sekarang banyak menangani Kaigo ini ya. Tetapi selain itu sebenarnya yang banyak dibutuhkan juga di sini adalah di Nogyo, yaitu agriculture itu, dan Shokuhinkako. Shokuhinkako itu apa namanya tadi, produksi makanan ya. Dan sebenarnya hotel juga ada peminatnya, juga gaishoku, restoran juga. Tetapi karena adanya pandemi ini, otomatis yang terkait dengan hotel dan restoran itu kan merosot, jauh menurun. Nah, jadi tiga bidang ini yang masih populer di Jepang. Hai, dozo. はい。じゃあ最後に2つちょっとお願いがあります。Kemudian terakhir ini ada 2 permintaan dari beliau. はい。これはちょっと気をつけていただきたいこともあるんですけれども、農業、とても人気があるので、いっぱいオファーがあるんですが、農業の場合、北海道という案件がよく来ます。Oke. Ya di Nogyo ini kan memang peminatnya tinggi ya. Nah, dan kebanyakan dari
itu datangnya dari Hokkaido, ya, datangnya dari Hokkaido. はい、皆さん、北海道を知ってる人多いと思いますが、日本の一番北、とても寒いところなんですね。で、技能実習だったりとか、でもかなりの失敗例が出ていますが、やっぱり皆さんのように暖かい国の人たち、寒いの大丈夫だと思って来ても、北海道の寒さは普通じゃないです。なので、今、日本側でお仕事を探すときにも、やはり寒いところでの、農業だったりとか、外で働かなきゃいけないところというのは、それこそモンゴルだったりとか、寒いところの人たちじゃないと、途中でやっぱり嫌ですっていう話が、特にベトナムの人ですごく発生してます。ですから、インドネシアの人たちも今後、農業でってなった時に、人いっぱい送りたいです。わかります。でも、北海道に行くと多分とても大変だと思うので、その辺は選んでお仕事を取るようにしてもらった方がいいと思います。Jadi apa namanya? Tadi seperti disampaikan kan Nogyo populer ya, permintaannya juga lumayan tinggi. Tapi kebanyakan Nogyo ini larinya kan Hokkaido, yang membutuhkan Hokkaido. Sedangkan seperti bapak-bapak sekalian, Hokkaido itu adalah posisi yang daerah yang paling dingin di Jepang. Jadi karena tenaga kerja kita itu berasal dari negara panas ya, jadi ketika diarahkan ke sana banyak yang failed di tengah jalan. Jadi akhirnya menolak atau gagal untuk di sana karena tidak kuat dengan harus bekerja di luar dengan kondisi dingin. Jadi biasanya yang cocok di sana itu yang yaitu negara-negara dingin juga seperti misalnya Mongol gitu ya. Sedangkan Vietnam pun di sini nggak berhasil gitu. Jadi mohon diperhatikan juga oleh bapak-bapak apakah benar-benar ini nanti calon pekerjanya ini ketika memilih Nogyo apakah sanggup untuk dikirim ke Hokkaido seperti itu misalnya. Hai, dozo. はい。で、最後、介護なんですけれども、この特定技能ビザというのは、技能実習のように前職要件がなくて、テストさえ受かれば介護で働けます。で、テストもそんなに難しいテストではありませんから、本当に介護を知らない人でも働くことが可能になってしまうんですね。で、実際に介護の仕事というのはとても大変な仕事です。ですので、でも介護の仕事はとても大切で、これから皆さんが、インドネシアでもこれから必要になってくるお仕事の分野だと思いますので、何をお願いしたいかというと、日本に来るまで、例えば日本にいる間も介護の勉強をちゃんとしてもらわないとお仕事大変ですので、テストを取った人たちというのは必ず介護の勉強をし続けてもらいたいです。はい、kemudian selanjutnya tentang Kaigo ya. Kaigo ini memang tidak bisa bekerja sebagai Kaigo tanpa lulus tes ya. Tapi tesnya itu juga nggak begitu susah, nggak begitu sulit. Jadi karena orang-orang yang tidak mengerti tentang bidang Kaigo pun itu bisa menjawab tes itu sehingga akhirnya mereka bisa lulus untuk bekerja sebagai Kaigo. Namun pekerjaan Kaigo itu kan sangat susah ya, sangat berat ya, sangat detail. Jadi walaupun sudah sampai ke Jepang, itu sebaiknya tetap belajar tentang Kaigo. Juga sebelum ke Jepang pun banyak-banyak belajar tentang Kaigo. Karena ini adalah pekerjaan yang sangat berat dan sangat detail, susah seperti itu. Hai, itu pesan dari beliau. はい、以上です。どうもありがとうございました。Demikian, terima kasih. Kemudian Pak Heri, Pak Ahmad.
Ya, baik. Thank you very much, Yuka Kuwahara, about your information about the Japan today. Selanjutnya, Pak Ahmad, mungkin bisa dijelaskan juga. Ya, yang pertama nanti untuk teman-teman yang masih berada di Jepang, yang berminat untuk pindah ke visa Tokutegino, kami informasikan bahwa interview itu akan dilaksanakan insya Allah tanggal 24 ya Mas Heri, kalau tidak salah ya, 24 Betul. April ini, ya 24 April ini. Kemudian juga untuk teman-teman LPK bisa mulai publish agenda di tanggal 24 April ini. Nah, setelah pertemuan ini kami akan kirimkan brief dan formulir pendaftarannya untuk teman-teman LPK sekalian. Nah, untuk teman-teman Jepang yang masih berada di Jepang saat ini juga bisa mendaftar nanti langsung di teman-teman LPK yang terafiliasi dengan Yuk Kerja ke Jepang dan Omotenashi. Begitu. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian ke Bu Yuka, Mas Heri, silakan aja. Baik. Bagi teman-teman sekalian, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan ke Ibu Yuka ataupun ke Pak Ahmad terkait mengenai visa Tokutegino dan Kaigo khususnya. Silakan. Baik, Mas John Yopi. はじめまして、ジョンと言います。はじめまして。今は私、日本にいます。今年の9月まで終了です。技能実習生。あ、終了ですね。はい。はいで、やっぱり私まだ日本に残りたいです。はい。もう今は私の仕事、プラスチック設計。はい。プラスチック設計は、特定技能のカテゴリーですか？はい。プラスチック成形は特定技能のカテゴリーです。でその仕事は今ありますか？はい。お仕事、はい。連絡をアフマドさんとか言っていただければ、こちらでアフマドさんを通して探すことは可能です。はい、わかりました。同じ業種がいいですか？はい、そうですね。もし違う部署は試験受けないとできないですね。そうですね。そうですそうね。ですね。はい。わかりました。はい。 Jadi beliau ini apa namanya dari produksi plastik, Pak. Sebentar lagi Pak Ahmad, Pak Heri, sebentar lagi kontrak jisunya selesai dan menanyakan kepada Kuwahara Sensei apakah ada Tokutegino untuk bidang pekerjaan beliau. Nah, Kuwahara Sensei meminta kepada beliau untuk menghubungi Pak Ahmad sehingga nanti akan ditanya carikan bidang untuk itu karena itu possible untuk dicarikan. Demikian Pak Heri. Ya, nanti Masnya bisa kontak saya. Nanti kita sudah siapkan formulir pendaftaran untuk teman-teman yang masih berada di Jepang untuk interview di pekan depan. Jadi nanti yang penting datanya teman-teman itu bisa masuk ke kami dan bisa dijadwal untuk interview sehingga teman-teman bisa langsung dicarikan pekerjaan Tokutegino-nya oleh teman-teman TSK di Jepang. Ada lagi, Mas John? はい、あともう一つ、ジョンさん、プラスチック成形あるんですが、あまりオファーは多くはないんですね。そうですなね。ので、どうしても日本でこのまま働きたいっていうことであれば、やっぱり人気の業種のテストだけでも受けてもらって、技能テストそんなに難しくありませんから、受けてもらって、で、日本語は
技能実習が終われば、日本語の能力のところは、テストいりませんので、はい。はい、でもその他の業種に切り替えることも可能かと思います。はい。でも今はいろいろ組合さんと相談したいと私特定技能の受けたい。でもやっぱりその組合はなんか産後のビザ応援するみたい。でも私はどうして産も後、なるほど。どうしても特定技能受けたいです。そういうことですね。産後だと一回帰ってまたあれですもんね。そうです。わかりました。そしたら、特定技能に移りたいんだったら余計他の分野のテストを受けることを勧めます。はいその方がお仕事するチャンスは広がると思います。そうですね。 Ya, jadi disampaikan oleh Kuara Sensei bahwa bidang pekerjaan yang terkait produksi plastik itu agak nggak sebegitu banyak di Jepang. Jadi agar mendapatkan visa Tokutegino disarankan untuk coba ikut aja tetap tes Tokutegino, misalnya masuk ke bidang pekerjaan lain gitu. Jadi nanti bisa mendapatkan itu sehingga nanti lebih luas bidangnya bisa didapatkan gitu. Ya begitu Pak Heri. Oke, baik. Ada Ini pertanyaan di kolom. Mas Reiwa, Kif, Hai. pertanyaan. はい、こんにちは。こんにちは。はい、私、おはようと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、私の仕事の中、ちょっと15分時間いただいて、本当にお願いします。で、今のビザが、僕は産後ビザですね。で、専門級が建設作業、建築投資を。その専門級が、特定技能カテゴリーの中に、それ入りますか？ありますか？建設の何ですか？建築投資です。建築、投資を。塗装？塗装、はい、塗装です。塗装は入ると思います。はい。で、僕のビザが産後ですけど、来年の3月までです。はい。今の面接はいろいろ説明してもらった。本当にありがとうございました。で、僕の目標が、今、専門級産後もらったから、で、去年の試験、僕合格しました。で、はい、目標が今の専門級で何をためかなって、今の会社相談したなんか、特定技能ビザで会社は取りません。で、ちょっと、でも僕は目標が日本にまだ残りたいと思って、はい、夢が特定ビザ技能でなんか日本に長く仕事したいと思って、でも今までがやり方が誰か相談するか、この専門級産後建設が相談したい誰か相談したいに、私も今までわからないで、仕事あるかどうかまだわかりませんで、今の面接、本当に仕事あればどうやってやり方が教えてください。お願いします。わかりました。希望？はい、希望ですね。はい、希望の職種、これで働きたいですっていうものを、船田さんとか、ヘリーさんを通して、日本の方に連絡をいただけたら、こちらでそういったお仕事を探せるところを紹介、する。ただ、かなり専門的な業種になってくるので、特定技能の場合、今どこまでその業種のオファーがあるかは、ちょっと探してみないとわからないんですね。で、さっきスライドで話したように、介護とか、介護、農業、外食、食品加工は、もういつでもオファーがあります。なので、私も、一つまで、実際には私も何でも仕事本当に取りたいです。でも他の
なんだっけ、他の部署、取りたいですけど、でも、試験がいつかどうかまだわからないので、また時間があれば、いつ介護試験とか、そう別の、はい。今どこに私住んでいますか？静岡に住んでいます。静岡？掛川。はい。あ、掛川。住んでいます。わかりました。日本の厚労省のホームページに、テストのスケジュールはいつも載っています。はい。で例えば、ははい、介護とかだったら、東京だと毎日やってます。はい、ですので、静岡の、特定技能テストって調べると、いつ何がやってるのかがすぐにわかると思います。はい、またスケジュールあれば、ヘンドリさん、本当に教えてください。私は介護も取りたいと思います。でも、介護男ですけど、今、私33歳です。介護の作業、問題になりますか？今、体力に自信ありますか？ないですね。体力、力強いですか？そうそう、自信があります。あります。と思います。あります。あります大丈夫自信はあります。本当にあります。はい。けど、今年は僕、33歳、日本人、言ったらしも、あなたもおじさんけど、ちょっと恥ずかしいと思って、介護できるかどうか、今、本当に、いつも、介護前もおじさんで、介護無理だって、でも、本当には、何でも仕事取りたいと思います。本当にです。はいでも、介護だ。なくなる今が。はい。はい、介護だったら、20代、30代、男の人のすぐ仕事見つかります。はい、大丈夫です。大丈夫ですね。よかったです。はい。ありがとうございます。Oke, coba di Hijau deh, arigatou gozaimasu. Iya, gimana Pak Heri? Perlu diterjemahkan Pak Heri? Oh, perlu sekali Bu, gitu. Perlu sekali. Saya, because I'm not expert with the Japanese language, so tanggung I jawab need to ini. translate. Pak Rewa tanggung jawab nih. Jadi maaf Pak Hendri. Jadi intinya nggak apa-apa ya. Jadi intinya beliau ini dari konstruksi ya, konstruksi las. Cuman apa namanya kan sebentar lagi udah mau habis. Jadi ingin sekali transfer ke Tokute gitu. Nah terus jadi apapun deh sebenarnya karena masih ingin tinggal di Jepang. Nah terus kapan jadwal schedule wawancaranya juga beliau tanyakan tadi ke Yuka Sensei. Kemudian Kuara Sensei tadi menyarankan untuk melihat daftar apa namanya tes yang ada di Shizuoka. Kemudian beliau juga menanyakan apakah saya mungkin untuk pindah ke daftar ke Kaigo sementara umur saya kan sudah kepala 3. Saya diledekin terus nih. Udah Oji-san kok daftar di Kaigo. Sementara Kuara Sensei bilang kalau misalnya PD dengan kondisi fisiknya sih nggak apa-apa karena di Kaigo itu yang perlu adalah kondisi fisik dan beliau bilang masih PD. Jadi Kuara Sensei menyarankan daftar aja gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu Elvi. Wah, translatannya karena saya terlalu nggak bisa bahasa Jepang, jadi saya perlu banget dengan translate. Iya, nggak apa-apa. Ini ada dari Caryatna Ceria yang ingin menanyakan kepada Bu Yuka dengan Pak Ahmad. Tidak apa-apa Pak, kalau seandainya tidak bisa bahasa Jepang, makanya kami menyediakan translator kita, Ibu Elvi. Silakan Pak Ceria, apabila ada pertanyaan. Aku terjemahin langsung ke Kuara Sensei ya. Boleh. Kuara Sensei, setsumongan ga arimashite, Caryatna Ceria Sankara desu. 年なんですけれども、日本に働くためには、なんか年制限がありますか？もし40代とか、まあ40か45歳にの人は、まだそれは働く可能ですか？はい、特定技能ビザは年齢制限はないです。Oke, ya untuk Tokute Gino Visa itu nggak ada batasan usia.
Demikian Pak Eri. Baik, tidak ada batasan usia, berarti saya juga bisa mengapply. Bisa. Iya. Daけれども少なくとも18歳ですね。Kawahara そうで Sensei. すね。18歳以上。 Iya Hai. Pak Eri, asalkan udah lewat 18 tahun boleh. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman sekalian yang ingin masih bertanya, kami persilahkan. Ya. Pak Didit. Oke. Ya, ke efisiensi aja, soalnya juga nggak bisa bahasa Jepang. Ya, nggak Jadi apa-apa. timing yang tepat untuk mengurus proses transisi dari Kinoji Susei ke TG. Jadi misalkan dia berapa bulan atau bisa agak lebih dini mengikuti tes dulu, daftar dulu. Karena dia ini kan terbentur waktu juga, misalkan ditentukan tanggal dan bulan berapa dia harus pulang, kontrak Kinoji Susei-nya selesai, itu perlu berapa waktu sebelum itu. Dan apakah ada kalau memang kandidat yang kira-kira baru mengerti, tapi dia harus pulang 1 bulan ke depan itu, apakah itu kalau case-nya seperti itu seperti apa penanganannya? Apakah masih memungkinkan dipertahankan di Jepang? Ini seperti itu. Terima kasih. Oke, kelihatannya cukup banyak poinnya. Nanti saya coba satu persatu dulu. Nanti tolong dikoreksi ya Pak Didit. Jadi yang pertama adalah yang ditanyakan adalah timing yang tepat untuk ikut tes Tokutegino gitu ya Pak ya. Karena loh hilang Pak Diditnya. Oh ya, karena terkait bukan. Artinya untuk ini, untuk kita apply ke YK2J. Jadi misalkan adik-adik yang sekarang sedang menjalani program Kinoji Susei, itu lebih idealnya itu di bulan keberapa sebelum dia pulang. Ya, jadi bulan berapa sebelum pulang, terus tadi persyaratannya kalau memang pindah bidang berarti harus mengambil tes SSW dulu, kan seperti itu ya. Ya, terus yang kedua, apabila informasi ini tertangkap baru masuk ke adik-adik yang sekarang kurang 1 bulan dia harus mengakhiri kontrak Kinoji Susei, apakah masih memungkinkan? Terima kasih. Iya, ini dijawab Pak Ahmad apa dijawab Sensei nih? Mungkin langsung aja ke Ibu Yukanya, Bu Elvi. Oh baik. Futatsu no setsumoon ga arimashite. Hai. Nanti kana nanti kana itsu gino tokute gino testo wo toru tame ni wa itsu no nanti kana timing ga toreba ii n desu ka? Tatoeba sono jishusei wa 2つこういうケースがあります。すぐなんていうかな、じゃなくて、2つ目のケースは例えばテストの情報が1ヶ月帰国する前には分かったばかりです。それはまだテストを取る可能性がありますかとか、これは一つ、それは一つ。もう一つのは、そういうことを避けるためには、その実習生たちはいつテストを取ればいいんですか？契約を、なんていうかな、契約の締め切りの前かもしれません。ですよね。そうですね。技能テスト、そういうふうに日本にいて在留資格が迫ってる、特に技能実習生とかって余裕がないと思います、在留資格に。なので、面接受けるときにはもうすでにテストを持ってた方がいいです。ですので、技能実習生の人、お仕事大変だと思いますが、例えば土曜日とか日曜日、お休みの時に、もう前もって取っておく。テストは期限ありませんから、1回取ればずっと使えますから、
取っておいて、で、切り替えるんですけれども、今、最短で切り替えれる、今、うちがやっているところで最短だと、3週間ぐらいあれば切り替えれるんですが、ただ、最短で切り替える場合というのは、全部の書類が整っていること。はい。なので、テストも受かってなきゃいけないし、あと、今、技能実習をしていたら、前の会社の、要はお給料とかそういう明細、税金を払ってますかとか、そういう情報が全部揃っていないと、最短で取るのは難しいので、やっぱり前もって、1ヶ月ぐらい前には必ず全部の資料と、テストの結果が整っているのがベストだと思います。Ya, jadi Pak Didit bisa ditangkap. Kira-kira menurut beliau, soalnya kan para Jisunya itu kan kayaknya pekerjaannya sibuk sekali ya. Jadi biasanya sulit gitu untuk bisa meluangkan waktu untuk ikut tes atau apa namanya untuk wawancara atau seperti itu ya. Jadi paling bagus tuh semuanya udah dokumen itu semua udah lengkap, baru ambil tes gitu. Nah, misalnya sebelum ambil tes itu siapkan dulu semuanya 1 bulan deh misalnya sebelumnya. Gitu. Nah, bisa sih mepet misalnya 3 minggu gitu, bisa gitu. Tapi paling enggak semuanya yang dibutuhkan itu udah ada. Nanti soalnya kan ditanya detail tentang apa tadi itu berapa gaji yang diinginkan, kalau nggak salah ya beliau bilang begitu ya. Ya tadi kurang nangkep. Gitu. Detail tentang pekerjaan yang lama itu kan ditanyakan juga. Nah, jadi itu memang mesti disiapkan waktunya dan dokumentasinya untuk itu gitu Pak. Pak Didit, freezing ya. Baik. Terima kasih Bu Elvi atas penjelasannya. Dan mungkin ada teman yang lain yang ingin bertanya. 今私、チャットに、試験の情報を送りましたので、皆さん Ya, よかっ sudah たら jelas こ Bu. れを Ya, 見て、 terima kasih. 試験 Maaf を、 sinyal saya kurang bagus. Iya, jadi itu Kuahara Sensei mengirimkan link untuk testo no link desu ka, Sensei? テストのリンクです。これが、全業種のテスト、海外で受けれるテストの日程と国内、日本国内の日程と両方載ってます。 Oh iya, jadi dua-duanya ada dua-duanya yaitu untuk semua bidang yang bisa diikuti tesnya di luar negeri, artinya di tempat keberadaan kita. Juga yang bisa dilakukan di dalam negeri, artinya di Jepang. Jadi tolong dicek di situ. Okay. There is a question, Yuka-san, from Sakura Uchi, that on the 24th, this is pre-interview special for Kaigo or for another sector? Okay. So 24, what? No. For the pre-interview 24 next week, this is just only for the Kaigo sector or another This is sector? only for Kaigo. Okay. So, jadi Sakura Uchi, mungkin pertanyaannya sudah dijawab bahwa untuk tanggal 24 nanti itu hanya untuk sektor pekerjaan di Kaigo. Baik, ada lagi? Mungkin Pak Ahmad ada yang ingin ditambahkan? Cukup dari saya, tidak ada. Saya pilih cukup jelas. Tinggal dari teman-teman aja yang ada di LPK dan teman-teman yang ada di Jepang.
Baik, Ibu Heni, ada yang bisa ditambahkan informasi? Iya, kita sih berharap dari teman-teman Indonesia yang masih ada di Jepang, kalau bisa seperti yang Ibu Yuka bilang, informasi mengenai Kaigo, siapa yang tertarik dengan Kaigo sesegera mungkin, supaya kita dapat informasinya, dapat datanya, sehingga tanggal 24 April ini Jepang bisa terbantu dengan tenaga kerja dari kita semua, begitu. Baik, terima kasih Ibu Heni atas informasinya. So, this is the last question from me, Yuka-san. Yes. For the 24 maximum, how many you can interview? 25 or 30? Yeah, this is kind of a screening interview by me, so it could be 30. 30, Yes. maximum 30. Oke. Jadi teman-teman sekalian, untuk update, kita sudah dari teman-teman Indonesia yang ada di Jepang, itu sudah terdaftar 25 orang, dan masih tersisa 5 lagi yang dapat didaftarkan. Jadi dari Ibu Yuka mengatakan bahwa maksimum 30 yang bisa dia interview di tanggal 24. Begitu. Pak Ahmad? Ya, untuk teman-teman yang lain yang memang nanti sektornya bukan Kaigo, kami persilakan untuk mengirimkan biodatanya, jadi nanti bisa disiapkan untuk jadwal interview selanjutnya begitu. Jadi kita memang untuk sementara masih fokus di Kaigo, tapi untuk sektor-sektor lain kami akan buka dan kami akan siapkan antrian data teman-teman sekalian. Oke, baik. Saya putar sekali lagi untuk terakhir kalinya. Ada yang ingin bertanya? Oke. Serupanya sudah tidak ada. Mas, ada yang di chat barusan? Oh, oke. Dari Nidal Kusna. Bu Elvi, bisa ditranslitkan ke Bu Yuka? Baik, tokutegi no visa ni kansuru nan desu keredomo, shisetsu henkou wa kanou desu ka? 例えば、自分なりに施設変更はできますか？施設変更っていうのは、業種ですか？業種かもしれませんね。彼女が施設と書いてありますが、多分業種かもしれない。業種、それは一回取ってからまた別の業種ってことですか？それとも。Jadi gimana ini Mbak Nidaul yang dimaksud udah pernah ngambil terus mau ganti lainnya atau bagaimana? Bisa di on speakernya? Ya, saya rasa lebih baik langsung saja Mbak Nidol untuk bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk saat ini kan visanya masih Gino Jisuse, program Kaigo. Apa kalau seumpama ngambil Tokute Gino setelah 3 tahun, bisa pindah Shisetsu yang diinginkan? Oh gitu. Jadi sekarang udah Tokute Gino ya ceritanya ya? Belum. Sekarang kan masih hampir 3 tahun. Jishu. Masih Jishu. Oke. Tapi udah Kaigo ya? Udah. Oh iya. Ima wa kanojo wa nanti kana Gino Jishu no bisa o motte ite Kaigo no gyosu desu. 3年後かな、3年後は終わるでしょ、契約は。なんか変更できますか、業種。なんてかな、欲しい業種に変更できますか。介護から別の業種。Jadi dari Kaigo pindah ke tempat lain gitu ya, Mbak Nidaul ya? Iya. はい、そういうことです。はい、もちろんできます。技能実習でどのお仕事をしていても、特定技能では好きな仕事を選べます。技能テストさえ取れれば。Ya, asalkan udah udah lolos tes TG-nya,
ya bisa milih apapun yang ada di terkait dengan visa TG itu, kata beliau demikian. Maaf, satu lagi bisa. Kalau boleh sekarang Pak kan Eri? Ya, oke, silakan. Hai, dozo. kalau visa Tokute Gino ini buat Kaigo, apa bisa membawa keluarga ke Jepang untuk itu apa visa yang 3 bulan di sini berkunjung itu, apakah seperti visa Kaigo Fukushishi? Oke. Tokute Gino visa de 取れれば、そしたら仕事も持ってれば、なんか家族を日本に持ってくることが可能ですか？ですね、今、技能実習介護ですから、そのまま介護の特定技能に行くのが一番キャリアとしてはいいと思います。で、一番介護業界も介護の技能実習を終わった人が特定技能に行くのをとても喜びますから、それで、特定技能ビザの介護を取って、それから介護福祉士、さっき言って介護福祉士の試験を取ると、また、介護専門のビザに切り替えることができます。そうすれば家族帯同もできます。Ya, bisa ya, dipahami ya, Mbak Nidaul ya. Jadi dengan perubahan visa itu, tentu saja yang Tokute Gino-nya juga sangat senang jika bisa transfer seperti itu, lebih mudah. Dan tadi yang disebutkan itu berarti ada kemungkinan bisa membawa keluarga ke Jepang seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Pak Ahmad, ini sudah 1 jam lebih 15 menit. Sepertinya menarik sekali diskusi kita. Tetapi apakah bisa disimpulkan? Baik, kita cukupkan teman-teman sekalian ya diskusi kita di kesempatan pagi hari ini. Sebetulnya saya berharap banyak pertanyaan nih dari teman-teman yang lain. Saya absen nih. Jadi ada Pak Ahmad Nabawi dari AUKI, kemudian dari Alpa Ceriatna, dari LPK Ceria, kemudian ada Pak Nasrullah dari Ganbaro di Ponorogo, kemudian ada Pak Ayat ya, Pak Ayat dan kawan-kawan, Pak Ahmad di Kaji, kemudian ada Mas Daud, kemudian ada Bu Sofi di IHCT Bandung, kemudian ada Pak Risman di Sekau, ada Pak Hari di Sorau Kendal, ada Pak Didit dan Pak Imam di Manabu, kemudian ada Pak Firman di Garut, kemudian ya cukup. Untuk teman-teman LPK sekalian, kami akan kirimkan briefnya setelah pertemuan ini, mungkin agak sore nanti saya akan kirimkan briefnya. Berikut formulir pendaftaran, tempat di mana nanti teman-teman yang masih berada di Jepang, terserah mau daftarnya ke siapa, boleh ke Pak Firman, boleh ke Pak Didit, Pak Imam, boleh ke Pak Ceri, siapa aja boleh yang berada di jaringannya Yuk Kerja ke Jepang dan di Omotenashi School. Begitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang sekarang masih berada di Jepang bisa mendaftar di jaringan Yuk Kerja ke Jepang. Saya cukupkan. Terima kasih sampai di sini, Mas Heri. Oke, thank you. Thank you very much for Yuka Kuwahara about your presentation today. And terima kasih buat Ibu Heni dan Ibu Pak Ahmad. Kita foto dulu kali Mas Heri. Can we take a picture for today? Kameranya dibuka. Mungkin kameranya kalau seandainya tidak malu bisa dinyalakan sebentar. Wow. Oke, sebentar. Posenya gimana Pak Ahmad? Seperti biasa. Posenya seperti ini. Please Yuka-san like this. Oke. Oke, 1, 2, 3.
Okay, one more. 1, 2, 3. Okay, thank you very much for participant today. Terima kasih untuk teman-teman sekalian hari ini. Thank you very much for Yuka Kuwahara about your presentation and sama-sama. Oke, saya tuntaskan untuk diskusi hari ini. Oke, bye bye. Terima kasih semuanya. Arigatou gozaimasu.